Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 30 September 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Sejarah baru tercipta di Korps Brimob Polri. Seorang poluan menjadi perempuan pertama di Indonesia yang berhasil meraih gelar instruktur terjun payung tandem. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono resmi membuka rapat kerja teknis fungsi Intelkam Polda Maluku Utara. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat bersama jajaran berhasil mengungkap ratusan kasus narkotika sepanjang bulan September 2025. Polres Parigi Motong bergerak cepat menangani insiden dugaan keracunan massal yang menimpa puluhan siswa SMP Negeri 2 Taupa. Sedikitnya 27 siswa mengalami gejala mual dan muntah setelah mengkonsumsi makanan program makan bergizi gratis. Polres Parigi Motong bergerak cepat menangani insiden dugaan keracunan massal yang menimpa puluhan siswa SMP Negeri 2 Taupa. 27 siswa mengalami gejala mual dan muntah setelah mengkonsumsi makanan. Insiden terjadi pada Rabu siang 24 September 2025 saat para siswa SMP Negeri 2 Taupa mengikuti program makan bergizi gratis. 27 siswa harus dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit terdekat. Kapolres Parigi Motong AKBP Hendrawan menyampaikan bahwa pihaknya langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan rumah sakit setempat. Langkah cepat ini dilakukan untuk memastikan penanganan korban berjalan optimal. Polres Parimo juga membuka penyelidikan awal dengan memeriksa petugas SPPG dan mengamankan sampel makanan. Sampel tersebut dikirim ke Balai POM di Palu untuk dilakukan pengujian laboratorium. Dalam proses penyelidikan, petugas Polres juga meminta keterangan orang tua siswa dan tenaga medis. Hal ini untuk memastikan kronologi serta mengevaluasi dugaan sumber keracunan. Kami wawancara atau interview kepada pengelola SPPG serta kepala bagian masak. Dan lanjut kami cek juga ke tempat SPPG tersebut. Baik kami cek tempat penyimpanan barangnya, pencuciannya, penyajiannya, sampai tempat penyimpanan ompreng, ya, dan pencucian alat masak, kita semua. Dan kemarin kami siapkan juga anggota yang jaga di rumah sakit, baik jaga si korban dan jaga di SPPG, dan kerjasama dengan Babinsa setempat. Kita TNI Polri bekerjasama dalam hal pengamanan, menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, dan kami juga melaksanakan pengecekan ke Balai POM menunggu hasilnya apakah ini keracunan akibat dari makan bergizi ini atau bukan. Hingga Kamis pagi sebanyak 17 siswa sudah diperbolehkan pulang setelah kondisi membaik, sementara beberapa siswa lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Pihak sekolah menegaskan akan terus memantau kondisi siswa dan memberikan istirahat tambahan 3 hari kepada siswa yang baru pulih sesuai rekomendasi rumah sakit. Kapolres menegaskan pihaknya akan mengawal kasus ini hingga tuntas, baik dari aspek penyelidikan maupun pemulihan kesehatan siswa. Penyebab pasti masih menunggu hasil uji laboratorium Balai POM. Dari Humas Polres Parigi Motong melaporkan untuk Polri TV. Seorang pemuda di Kabupaten Demak tewas setelah dibacok oleh pelaku yang merasa tersinggung diteriaki. Namun tak lama usai melancarkan aksinya, pelaku berinisial DS menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Seorang pemuda di perempatan Pasarwaru, Kecamatan Meranggen, Demak, meregang nyawa akibat aksi pembacokan yang dilakukan pelaku berinisial DS. Tak lama setelah melancarkan aksinya,
pelaku menyerahkan diri dibantu Kepala Desa Waru karena kebingungan usai perbuatannya diketahui petugas. Wakapolres Demak Kompol Henry Suryo Likui Sasono menjelaskan pelaku DS yang berusia 25 tahun dan merupakan warga Desa Waru. Ia menyerahkan diri ke polisi Meranggen setelah diantar Kepala Desa Waru. Peristiwa tragis ini terjadi Kamis 28 Agustus 2025 sekitar pukul 2 dini hari. Berawal saat korban bersama temannya berhenti untuk memperbaiki sepeda motor. Pelaku DS yang melintas diteriaki korban hingga menyulut emosi dan memicu cekcok. Korban diduga memukul pelaku dengan sebatang kayu mengenai pelipis dan kepala. Pelaku yang terprovokasi balik menyerang menggunakan batu. Usai terjatuh, korban disekap dan dipukul hingga tak berdaya. Belum puas, pelaku kemudian mengambil celurit dan kembali ke lokasi seorang diri. Ia lalu membacok korban sebanyak 5 kali ke bagian punggung sebelum meninggalkan korban yang sudah terkapar. Senjata tajam itu selanjutnya dibuang ke sungai. Korban sempat dilarikan petugas ke Rumah Sakit Pelita Anugrah, namun nyawa korban tak tertolong setelah beberapa saat mendapati perawatan intensif. Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain batu, sebatang kayu, kaos berlumuran darah, serta sebilah celurit yang digunakan pelaku. Untuk pertanggungjawaban hukum, pelaku DS dijerat pasal 338 KUHP dan atau pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Humas Polres Demak melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.